warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran seni budaya untuk siswa SMP kelas 7 bersama saya Solihun. Ya, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai menggambar ragam hias. Ya, namun sebelum kita melangkah ke materi, alangkah baiknya kita melihat dulu kompetensi dasar, kemudian indikator pencapaian serta tujuan pembelajaran pada materi menggambar ragam hias pada kali ini. Nah, yang pertama adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama adalah memahami prinsip dan prosedur menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. Artinya di sini adalah kalian dapat memahami secara teori prinsip dan prosedur untuk menggambar ragam hias. Kemudian yang kedua adalah menggambar gubahan flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. Artinya setelah kalian yang pertama tadi memahami secara teori, prinsip, dan prosedurnya, kalian dapat menggambar. Artinya adalah dapat mengaplikasikan atau dapat mempraktekkan menggambar ragam hias pada media yang kalian pilih. Kemudian ada indikator pembelajaran. Indikator pembelajarannya yang pertama adalah menjelaskan keragaman pada ragam hias di Indonesia. Jadi kalian dapat menjelaskan tentang keberagaman ragam hias yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi keunikannya. Setelah kalian bisa menjelaskan tentang keberagamannya, kalian dapat mengidentifikasi keunikannya, karena masing-masing setiap daerah itu mempunyai keunikan tersendiri tentang ragam hias. Kemudian yang ketiga adalah mengeksplorasi ragam hias. Artinya kalian mulai mencoba untuk menggambar ragam hias. Kemudian yang keempat adalah mengkomunikasikan hasil karya ragam hias baik secara lisan maupun secara tulisan, ya. Jadi artinya kalian dapat mengkomunikasikannya baik secara komunikasikan secara lisan maupun secara tulisan. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran itu sendiri adalah pencapaian yang harus kalian lakukan, ya. Jadi setelah melakukan proses pembelajaran, itu siswa atau kalian dapat mengapresiasi dan berkreasi. Ya, artinya kalian dapat menilai, kemudian kalian dapat berkreasi tentang menjelaskan keragaman ragam hias yang ada di Indonesia, kemudian mengidentifikasi keunikannya, ya, seperti yang tadi sudah Pak Guru sebutkan di slide sebelumnya. Kemudian ada mengeksplorasinya, kemudian mengkomunikasikannya, ya. Sampai sini kemudian kalian ada kegiatan untuk mengamati, ya. Coba kalian amati, ada 6 gambar di sini. Yang pertama nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, ya. Silahkan kalian buat sebuah pertanyaan, ya. Silahkan pertanyaannya ditulis di bagian kolom komentar, ya, dengan menyebutkan nama, nomor absen, kemudian kelasnya, ya. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah kalian harus membuat sebuah pertanyaan, minimal adalah 5. Contoh di sini Pak Guru sudah kasih 1, ya. Berasal dari apakah bentuk dasar ragam hias di samping? Ya. Jadi kalian membuat sebuah pertanyaan. Nanti pertanyaannya itu ditulis di kolom komentar, ya, di bawah video ini, ya. Misalnya, ya, ini nomor 1, ya, bentuknya dari apa bentuk dasarnya? Yang ini jelas dari fauna, yaitu burung, ya. Kemudian selanjutnya, ya, silakan ditulis di kolom komentar di bawah, ya, dengan menyebutkan nama, nomor absen, kemudian kelasnya. Baik, setelah itu, ya, kita akan belajar tentang pengertian ragam hias, ya. Pengertian ragam hias. Ragam hias itu sendiri, ya, sering disebut dengan ornamen, ya, atau hiasan, ya, berasal dari bahasa Latin, ya, yaitu ornare, yang artinya adalah menghias, ya. Makanya ragam hias sering disebut dengan ornamen atau hiasan, ya. Kemudian untuk pengertian ragam hias itu sendiri, ya, itu adalah kegiatan menggambar dengan mengolah objek gambar melalui stilasi atau menyederhanakan bentuk objek gambar untuk pertimbangan nilai keindahan, ya. Artinya sebuah gambar itu kita aplikasikan ide kita ke dalam sebuah hiasan, ya.
Kemudian untuk motif ragam hias sendiri itu ada 4. Yang pertama adalah fauna, flora, figuratif, dan geometris ya. Untuk pengertian motif itu sendiri itu adalah ya, bisa kita lihat, motif adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang pada suatu karya ya. Artinya motif ini adalah bentuk dasarnya ya. Misalnya nih ya, Pak Guru bilang motif ragam hias fauna ya, otomatis motifnya adalah fauna atau hewan ya. Bentuk dasar ya, otomatis dasarnya itu adalah bentuk hewan ya. Itu kalau motifnya adalah fauna. Kalau flora otomatis bentuk dasarnya adalah tumbuhan ya. Kemudian kalau figuratif jelas di sini ya adalah manusia. Kemudian geometris ya berarti garis-garis ya. Pola ini ya akan diulang-ulang sehingga akan menjadi sebuah karya yang harmonis. Kemudian ada, kita lihat di sini ya, kita lihat satu-satu tentang ragam hias ya, ragam hias motif flora di sini. Nah, ragam hias motif flora itu apa sih ya? Ragam hias motif flora itu sendiri adalah bentuk ragam hias dengan sumber bentuk dasarnya berasal dari tumbuhan. Nah, contohnya kita lihat gambar ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini adalah ragam hias motif flora. Kenapa motif flora? Ya karena bentuk dasarnya berasal dari tumbuhan. Ya, di sini biasanya adalah bunga ya. Di sini ada bunga, kemudian ada daunnya ya. Nah, ini dihias tidak sesuai dengan gambar asli atau bentuk aslinya ya. Kalian bisa buat sebagus mungkin, sekreatif kalian, masing-masing anak punya ide yang berbeda ya. Jadi kalau flora ya otomatis sumber bentuk dasarnya adalah bentuk flora ya atau tumbuhan. Kemudian yang kedua ada motif fauna ya. Motif fauna ya, di sini adalah ragam hias fauna adalah bentuk ragam hias dengan sumber bentuk dasarnya berasal dari hewan atau bentuk hewan ya. Bisa kita lihat contohnya di sini. Nah, bentuk dasarnya apa di sini ya? Kita lihat contoh A ya. Ini adalah bentuk kupu-kupu. Nah, kalau bentuk asli kupu-kupu apakah dia mempunyai corak yang seperti ini atau motif yang seperti ini? Itu tidak tentunya ya. Namun karena ini materi ragam hias, kalian bisa menghiasnya ya atau mengkreasikannya, terserah kalian. Yang penting masih dalam satu keutuhan ya, masih dalam satu integritas menjadi sebuah gambar kupu-kupu ya di sini. Kemudian yang kedua ini ada contoh mengenai ragam hias fauna yaitu motif gajah dan burung. Bisa kita lihat ya. Di sini ada motif gajah atau hewan gajah. Kemudian kita lihat di sini ada burungnya juga ya. Otomatis ini adalah ragam hias fauna ya, motifnya adalah gajah dan burung. Kemudian setelah itu kita mengenai ragam hias motif geometris ya. Motif geometris dari katanya saja geometris artinya adalah garis ya. Nah, ragam hias geometris itu sendiri apa sih ya? Ragam hias motif geometris itu adalah bentuk ragam hias dengan sumber bentuk dasarnya berasal dari garis-garis geometris ya atau geometri ya. Macam-macam garis itu banyak, ada yang pertama ada vertikal, kemudian ada horizontal, kemudian ada zigzag, kemudian ada lengkung. Nah, contohnya seperti ini ya, gambar di samping ya. Ini ya motif batik ya, ini diulang-ulang terus motifnya. Kemudian yang kedua ini ada garis zigzag ya, ini ada garis lengkungan ya, macam-macam. Nah, ini kan polanya diubah-ubah. Ciri dari ragam hias itu sendiri adalah motifnya itu mesti diubah-ubah atau polanya diubah-ubah ya. Kemudian selanjutnya adalah ragam hias motif figuratif ya. Bisa kita lihat ya dari katanya figur ya. Figur ini berarti orang ya, sehingga ragam hias figuratif itu sendiri adalah bentuk ragam hias dengan sumber dasarnya berasal dari bentuk manusia ya. Ya, misalnya kita lihat di sini ya, ini kita lihat motif ondel-ondel ya, bentuknya manusia ya. Ini jelas berasal dari Provinsi DKI Jakarta ya, atau
suku Betawi ya. Kemudian yang kedua ini juga ada manusia, yang ketiga juga ada manusia ya. Yang keempat juga ada, ini bentuknya adalah manusia. Ini berasal dari Kalimantan ya. Bisa kita lihat motifnya berbeda-beda. Ya, kemudian ada nomor 5 dan nomor 6. Ini berasal dari Papua ya. Karena bentuknya lebih sederhana. Yang nomor 3 pun sama ya, dari Papua. Oke, selanjutnya kemudian ada prinsip gubahan ya. Jadi sebelum kalian menggambar ada hias, tentu kalian tahu prinsip-prinsipnya bagaimana. Nah, di sini ada stilisasi, kemudian ada distorsi, deformasi, dan transformasi ya. Nah, kita lihat gubahan ya. Gubahan itu berasal dari kata gubah yang artinya adalah merangkai atau mengatur ya. Dapat disimpulkan bahwa gubahan itu adalah merangkai atau mengatur kembali bentuk yang ada menjadi bentuk yang baru ya. Artinya bentuk yang sudah ada kemudian kalian buat lagi bentuk yang baru ya. Boleh ya, ataupun menjadi bentuk yang sebelumnya tidak ada namun bentuk aslinya itu masih tetap kelihatan. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya dengan 4 ini ya, stilisasi, distorsi, kemudian deformasi dan transformasi. Nah, kita lihat satu-satu ya. Stilisasi itu apa ya? Stilisasi itu artinya adalah menyederhanakan ya. Bisa kita lihat, menyederhanakan ya, yaitu penggubahan melalui penyederhanaan bentuk dengan fungsi memperindah sehingga tercipta bentuk yang baru dan sederhana mungkin ya, tetapi tidak menghilangkan karakter atau bentuk aslinya ya. Bisa kita lihat contohnya di sini. Nah, kalau kita lihat ini sederhana sekali ya, kita bisa langsung menyimpulkan bahwa ini bentuk burung ya, atau bentuk unggas ya. Di sini bisa kita lihat ini sederhana mungkin ya, tidak ada kakinya, tidak ada sayapnya, tidak terlalu kelihatan ya. Namun kita bisa menyimpulkan bahwa ini ini adalah kategori unggas ya. Kita bisa lihat ini ya, sederhana ya. Jadi stilisasi itu adalah menyederhanakan ya. Kemudian yang kedua ada distorsi atau merusak ya, atau bisa kita sebut di sini distorsi adalah penggubahan bentuk dengan cara melebih-lebihkan ya. Salah satu cara untuk merusak itu adalah melebih-lebihkan ya salah satu bentuk organ dari bentuk aslinya sehingga menguatkan karakter bentuk aslinya ya. Jadi diubah, dirusak ya, dilebih-lebihkan, namun karakternya itu malah lebih kuat ya. Bisa kita lihat di sini ya contohnya. Kira-kira apa ini ya? Kalau kita lihat di sini adalah singa ya. Kita di sini melebih-lebihkan salah satu organ ya, organnya adalah kepala. Di sini kepalanya kita lebih-lebihkan supaya lebih besar ya, telinganya lebih kecil ya, tapi kita masih bisa menyimpulkan bahwa ini ini adalah singa ya, bentuknya lebih kecil ya. Itu kita rusak ya, namun bukan merusak yang sembarangan, tapi kita rusak dengan menguatkan karakter aslinya ya. Sampai sini paham semuanya ya. Kemudian kita lanjut mengenai deformasi atau memisahkan ya, yaitu adalah penggubahan bentuk dengan memisahkan atau memecahkan bagian-bagian bentuk tetapi tidak meninggalkan kesatuan atau keselarasan ya. Artinya ya, kita lihat contohnya di sini bahwa meskipun bentuknya terpecah belah tetapi ya ditata dan dengan sedemikian rupa sehingga nampak harmonis. Kita lihat di sini ya, kita lihat di sini ya, sayap, ekor dan burung, badan burungnya itu jelas terpisah ya, terpisahkan ya. Namun kita bisa menyimpulkan di sini ini adalah bentuk burung ya, karakternya makin kuat. Karena apa? Karena pemisahan ini masih memperhatikan antara kesatuan atau integritas antara bentuk satu dengan bentuk yang lainnya ya, sehingga karakter dari burung ini tidak hilang ya. Sampai sini paham semuanya? Kita lanjutkan ke transformasi ya. Transformasi ya, dari kata transform ya. Trans ya adalah bentuk penggubahan bentuk dengan menggabung-gabungkan antara bentuk yang satu dengan bentuk yang lainnya sehingga tercipta suatu bentuk yang baru ya, tetapi ya dilengkapi dengan organ-organ bentuk jenis
lainnya yang masih dalam satu karakter. Contohnya di sini ya, kita lihat di sini, ini bisa kita lihat ini adalah bentuk hewan yang punya belalai, tapi dia juga punya sayap, kemudian ekornya seperti ekor singa, kemudian kakinya cakar seperti cakar burung ya. Transformasi, menggabung-gabungkan ya. Tapi jangan sembarangan, kalau sembarangan nanti jadinya ya tidak bagus ya. Kalian harus memperhatikan antara bentuknya bagaimana ya, harus pas. Kemudian kita beralih ke fungsi ragam hias ya. Jadi fungsi ragam hias sebenarnya kalau secara umum bisa kita lihat di sini ya. Secara umum untuk ragam hias itu sendiri adalah berfungsi sebagai hiasan atau sebagai bentuk tambahan untuk memperindah benda yang dikenai. Artinya ketika kita menggambar sebuah ragam hias ya, tujuan utamanya adalah memperindah ya, mempercantik ya bentuk ragam hias itu sendiri ya. Nah, perbedaannya adalah dulu dan sekarang. Nah, untuk zaman dulu, ragam hias pada zaman dulu itu diterapkan pada benda-benda yang memiliki nilai keagungan ya. Contohnya itu apa? Keris ya, kemudian baju-baju adat ya, kemudian benda-benda lainnya. Rumah adat ya, biasanya di situ juga ada motif ragam hias. Nah, itu zaman dulu. Sehingga untuk zaman sekarang sendiri itu adalah sebagai pemuas hati ya. Jadi orang itu pingin lebih bahagia, orang itu pingin lebih senang, caranya adalah dengan melebih-lebihkan atau mengkreasi gambar yang ingin digambar ya. Kemudian sebagai simbol ya, simbol kekhasan suatu daerah. Artinya daerah yang satu dengan daerah yang lain itu punya karakteristik sendiri ya, punya keunikan ya, sehingga itu bisa dijadikan sebuah simbol ya. Motif ini berasal dari Cirebon, motif ini berasal dari Tegal, motif ini berasal dari Pemalang, Pekalongan. Itu jelas mempunyai keanekaragaman, keunikan tersendiri ya, yang menyimbolkan suatu daerah ya. Kemudian lanjut kita belajar tentang teknik menggambar ragam hias. Nah, teknik menggambar ragam hias itu sendiri ya, yang pertama di sini ada 1, 2, 3, 4 dan 5 ya, ada 5. Kita lihat bentuknya dulu. Kalau kita mau gambar sebuah bentuknya ya, bentuk 1 ya hanya berasal dari garis seperti ini, 2 garis bulat dan satunya agak oval. Kemudian yang kedua ya, mulai menggambar bentuk badannya, kemudian bentuk ekor, kemudian bentuk kaki ya, bentuk paruhnya, kemudian bentuk jenggernya ya. Dan kita hias. Setelah kita hias baru kita ya warnai ya. Jadi yang pertama adalah memperhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Ya, kita memperhatikan dulu polanya mau seperti apa ya. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan alat-alatnya. Jadi setelah kalian sudah tahu kalian mau gambar apa, kalian siapkan dulu alatnya, mulai dari penggaris, kemudian pensil, penghapus, kemudian buku gambarnya. Kemudian buat sketsa di salah satu kotak ya, kemudian buatlah bentuk yang sama pada bidang yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah warnai gambarnya. Nah, contoh lagi ya. Jadi yang pertama adalah memperhatikan polanya, pola 1, pola 2 ya, kita lihat polanya seperti ini ya. Kemudian yang kedua ya, tentang persiapkan alat. Kemudian kalian buat sketsa dulu. Nah, kalian buat sketsanya tuh satu dulu ya, satu kotak ini dulu misalnya ya, satu kotak dibuat dulu ya, sketsa dulu. Kemudian yang kedua baru kalian gambar dari sini ya. Dijiplak tidak masalah ya, ini masih satu karena bentuknya masih sama, dijiplak tidak masalah ya. Kalian gambar kotak 1, kemudian kotak 2, kotak 3 dan kotak keempat ya. Kemudian setelah itu baru kalian warnai ya. Yang terakhir yang pola yang kedua juga sama ya, kalian garis dulu nih ya, 1, 2, 3, 4 ya. Ada garis dulu, diukur dulu berapa supaya kalian bisa tepat nanti gambarnya ya, tidak terpotong hasil gambarnya. Kemudian bisa kalian lihat dulu bentuknya, kemudian kalian buat sketsanya, pola ini, kemudian pola ini diulang lagi, kemudian diulang dan diulang ya. Setelah itu baru kalian warnai ya. Sampai sini ya, ada yang mau ditanyakan nanti silakan menghubungi Pak Guru
melalui kolom komentar ataupun bisa melalui via grup di WhatsApp kita ya. Masing-masing kelas mempunyai grup WhatsApp yang berbeda. Jadi silakan nanti bisa tanyakan melalui grup WhatsApp pada saat pembelajaran daring dimulai ya. Untuk video kali ini terima kasih ya sudah menyimaknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.